Hai semuanya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh teknik dasar dari bola voli sesuai dengan modul pembelajaran teknik dasar bola voli berbasis direct instruction untuk sekolah menengah atas. Sebelumnya kami dari kelas F dan tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita isikan teknik. Gerakan tersebut merupakan contoh gerakan dari servis bawah. Adapun beberapa teknik atau kunci keberhasilan dari servis bawah, yakni posisi awal dengan fokuskan posisi tubuh, posisi kaki, dan pemegangan bola. Pada posisi tubuh ini berdiri di area servis belakang lapangan, menyesuaikan nyaman dan garis lapangan harus berada di bawah, harus di belakang garis lapangan. Lalu lutut sedikit teguk dan badan condong ke depan untuk memberikan reaksi servis atau pantulan bola yang maksimal ke area lawan. Lalu waktu pemegangan bola, tangan kiri di depan tubuh sejajar dengan pinggang, yang dimana tujuannya adalah agar bola dapat terkontrol saat dipukul. Lalu pada pelaksanaan atau pukulan, ini masuk ke kunci kedua, kepalkan tangan, lalu tarik tangan kanan lurus ke belakang. Yang ketiga, lambungkan bola sedikit dan ayunkan tangan kanan ke depan dengan kuat dan lurus. Jadi tidak boleh ada tekuan pada siku, harus benar-benar lurus, dengan tujuan adalah untuk memaksimalkan pukulan bola ke area lawan. Lalu yang ketiga adalah gerakan lanjutan, yakni setelah memukul bola, berat badan dipindahkan ke depan dan melangkah masuk ke lapangan bola voli. Jadi pada intinya, ya ini ada pada pengenaan tangan di sini lebih utamanya, dan posisi kaki yang bertujuan untuk memaksimalkan pukulan ke area lawan. Nah, gerakan tersebut merupakan gerakan servis atas, dan adapun beberapa kunci keberhasilan dari gerakan servis atas ini pada posisi awal, posisikan kaki kanan berada di depan. Posisikan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Namun jika orang tersebut menggunakan tangan kiri, maka posisikan kaki kanan di depan. Lalu pada gerakan selanjutnya adalah melambungkan bola. Lambungkan sekitar 1-2 meter, sekiranya bisa digapai ketika melakukan pukulan. Pada gerakan tangan, yakni tangan memukul ke belakang, ayunkan tangan ke depan dengan cepat dan kuat, serta gunakan bahu dan dengan cara maksimal. Jadi fokusnya untuk mendapatkan jangkauan servis atas yang maksimal, diperlukan kekuatan otot bahu dan lengan agar maksimal. Lalu pada pengenaan bola, yakni pengenaan bola pada punggung bola, jadi pada posisi seperti ini untuk servis atas, bukan seperti ini atau seperti ini. Kalau seperti ini maka takutnya nanti terkena net atau menusuk ke bawah, dan jika seperti ini bisa namun kurang maksimal, sebaiknya pada posisi punggung bola. Nah, dari gerakan yang telah dicontohkan, maka gerakan tersebut merupakan contoh gerakan yang salah. Seharusnya pada passing bawah, tangan tidaklah seperti ini, namun lurus tanpa ada tekuan di siku. Lalu pada posisi kaki juga itu tidak boleh
sejajar seperti ini, melainkan seharusnya adalah salah satu kaki ada di belakang. Terus seperti ini. Lalu usahakan jangan lurus, usahakan agak jongkok atau merendah, dikarenakan ya ini adalah agar tidak terjatuh waktu belakang atau ke depan. Jadi memfleksibelkan kita dalam bergerak ketika menerima bola dari lawan. Contohnya seperti ini. Nah, harus seperti ini, bukan seperti ini untuk begini. Itu yang salah. Seperti itu. Berikut adalah contoh gerakan yang benar. Nah, dari gerakan yang benar dapat dilihat juga dari posisi tangan dan juga kaki, dan ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dari awal. Dan ini tidak boleh ada tekukan ketika menerima bola. Lalu posisi kaki juga menentukan seberapa tepatnya kita waktu menerima bola. Seperti itu. Untuk gerakan tersebut ialah merupakan contoh gerakan dari passing atas. Dari passing atas sendiri itu ada beberapa step by stepnya agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, ini ada sikap awal, persiapan tangan, perkenan bola, gerakan dorongan, dan gerakan lanjutan. Dari sikap awal mungkin bisa langsung kita contohkan. Untuk sikap awal, yakni berdiri dengan kaki terbuka selebar bahu, lalu tekuk lurus sedikit dan posisikan tubuh di bawah arah datangnya bola. Jadi kita juga harus lihat bola itu di mana. Jadi kita mengikuti bola juga untuk bisa mendapatkan untuk bisa passing atas. Lalu lanjut dengan persiapan tangan. Dan ini tangan diangkat ke atas di depan dahi, bukan dari kepala namun di depan dahi. Lalu buka jari-jari, tangan membentuk segitiga seperti ini. Dan lanjut pada perkenaan bola. Dan ini ketika bola mendekat, terima dengan jari-jari tangan, bukan pada telapak tangan. Jadi di sini. Lalu pada saat lanjut ke gerakan dorongan atau passing. Dorongan bola dengan meluruskan kedua siku dan pergelangan tangan secara bersamaan. Jadi seperti ini. Coba, bukan seperti ini. Nah, bukan seperti itu, namun harus lurus ke depan. Lanjut untuk gerakan lanjutan, yakni gerakan bola dengan meluruskan kaki, badan, dan kembali ke posisi siap. Jadi dari tangan dan lutut dan seluruh tubuh itu mengikuti. Oke, seperti ini, bola. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Dan ada pun beberapa poin penting dalam passing atas, yakni fokus pada bola, gunakan jari-jari bukan telapak, dan dorongan berasal dari kaki dan tangan yang lurus untuk mendapatkan passing yang maksimal. Berikut adalah contoh gerakan passing atas yang kurang tepat. Gerakan tersebut merupakan contoh gerakan dari teknik bola voli, yakni spike. Nah, spike itu sendiri ada bagian-bagian yang harus diperhatikan agar mendapatkan hasil spike yang maksimal. Nah, ini ada awalan. Di awalan itu difokuskan pada langkah kaki pertama dan ayunan pada waktu spike seperti berikut. Jadi untuk awalan ada dua fokus, yakni pada langkah pertama, yakni di langkah pertama pelan, lalu diikuti dengan langkah kedua yang lebih panjang dan cepat. Nah, seperti itu. Lalu pada fokus selanjutnya, yakni terdapat pada ayunan tangan, yakni kedua tangan ke belakang saat kaki kanan melangkah untuk persiapan tolaan. Jadi sewaktu bersiap untuk menolak atau melompat pada kaki kanan, maka kedua tangan ke belakang
harus siap, jadi tangan siap, coba. Nah seperti itu. Lalu lanjut pada tolaan, yakni pada waktu melompat dengan kaki kanan di depan atau senyamannya, ada yang ke kiri maupun ke kanan, tapi kebanyakan ke kanan jadikan tumpuan tolaan. Tekuk lutut dan dorong badan ke atas dengan kuat. Lalu ayunkan kedua lengan ke depan atas, kuat tenaga mencapai ketinggian maksimal. Lanjut pada pukulan. Pukul bola pada titik tertinggi dari jangkauan tangan. Lalu ayunkan lengan lurus ke depan dan kejutkan. Pastikan tangan terbuka dan mengenai bagian tengah bola. Seperti itu. Dan terakhir adalah mendarat. Dalam posisi mendarat dipastikan harus sesuai atau harus tepat, karena jika tidak maka risiko cedera akan tinggi. Dalam teknik mendarat simpel saja, ketika mendarat usahakan lutut ditekuk, jangan lurus, karena jika lurus maka risiko cedera akan tinggi. Jadi seperti itu serangkaian dari teknik spike. Ya, ini ada awalan, ini fokusnya pada kaki dan tangan, lalu tolakan, pukulan, dan mendarat. Gerakan tersebut merupakan contoh gerakan dari blocking, dan pada gerakan blocking ada beberapa fokus tentu agar blocking bisa menjadi maksimal, yakni pada posisi tangan dan kaki. Untuk tangan harus lurus ke atas karena untuk menghalau bola, dan pastikan lurus, tidak ada gerakan tambahan apapun, karena jika ada gerakan tambahan maka tangan berpotensi menyentuh net yang dimana akan terjadi pelanggaran. Dan untuk kaki pada vertikal jam biasa, yakni awalan pasti ditekuk lalu diletakkan ke atas, dan untuk mendarat juga ditekuk, jangan lurus seperti ini. Jika lurus maka risiko cedera akan tinggi. Baik, berarti merupakan beberapa cara teknik dari dasar bola voli yang dimana sesuai dengan modul kita dari PJKR kelas F. Dan ini pembelajaran teknik dasar bola voli berbasis direct instruction untuk sekolah menengah atas. Terima kasih. Bye bye.